Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid An-Nur beserta pengurus dan yang sama-sama kita hormati Koordinator Kegiatan Ayo Mengaji RW 012 Kelurahan Kayuri Jaya, dan yang kami banggakan, kami sayangi seluruh jamaah Majlis Taklim ibu-ibu muda Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, pada pagi hari ini kita membahas tentang yang memang menjadi keseharian kita, menjadi kehidupan kita, ya, yaitu permasalahan rumah tangga, yang mana berkeluarga itu, menikah itu adalah ibadah terpanjang bagi kita. Pernah saya sampaikan, sholat itu ibadah yang waktunya ada batasnya, ya kan? Sholat itu mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu paling lama sekian menit dalam satu kali melaksanakan sholat, ada batasannya. Kemudian puasa juga ada batasannya, yang difardukan hanya di bulan Ramadan. Waktunya pun dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Untuk apa lagi ibadah yang lainnya? Haji juga ada batasan waktunya, dilaksanakan hanya di bulan Zulhijjah, ya, sekian puluh hari, yang reguler 40 hari, yang foroda 18 hari, yang plus sekian puluh hari, berbeda-beda, tapi ada batasan. Tetapi bagi pernikahan, ya, menikah itu adalah bagian ibadah kita, melengkapi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan ibadah kita. Dan menikah ini ibadah terpanjang di dalam kehidupan kita di dunia. Karena dari mulai kita menikah di usia 24 tahun, ada yang usia 19 tahun. Karena kalau sekarang, kalau ingin nikah itu diakui oleh negara, tercatat di catatan Kementerian Agama atau KUA atau di SIMKAH namanya, itu harus berusia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dia sudah akad, sudah ijab kabul, ya, maka dimulailah ibadahnya. Ibadah pernikahan itu dari mulai pernikahan sampai apa, Bu? Maut yang memisahkan kita. Panjang nggak tuh? Panjang. Ya, karena panjangnya itu rentang waktunya yang setiap hari, setiap waktu kita bersama pasangan kita, kan nggak bisa disimpan. Suami kita mau ini udah suami kita mah kita gak libatkan gitu. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Ibu nih sekarang mau kumpul sama teman-teman, nggak usah bilang-bilang, kan ada suaminya, biarin aja. Sekarang kita di sini kayak gadis, gitu. Nggak bisa begitu. Tetap kodrat kita sebagai seorang istri, ya, kita ini jabatan kita sebagai seorang jabatan itu istri itu jabatan yang terhormat, jabatan sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang tahun. Jabatan kita sebagai seorang istri, jabatan sebagai seorang suami, itu harus benar-benar dijaga, karena ini adalah ibadah yang terpanjang. Dari mulai apapun yang kita lakukan bersama pasangan kita, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sekarang banyak terjadi peristiwa pernikahan dengan yang sudah dilaksanakan, yang sudah dijalani oleh saudara-saudara kita, ya. Saya yakin ibu-ibu bisa hadir ke majlis ta'lim ini setiap minggunya dengan semangat. Itu saya yakin di dalam kehidupan rumah tangga yang tentram. Ya Bu, insya Allah. Ibu bisa datang dengan tenang ke sini dengan pakaian yang rapi, cantik. Ya, ini berarti menandakan di rumahnya ini juga dalam keadaan sedang tenang. Suami istri itu damai, anaknya juga bisa mengaji. Kan terkadang ada orang kita ajak ngaji, enggak lagi pusing banget ini. Ada kayak begitu Bu? Lagi puyeng banget ini, kenapa? Bisa juga belum punya beras misalnya. Dari faktor ekonomi. Ada juga mau berangkat jalan, ya. Mau jalan, ada ribut dikit dengan suaminya, udah rapi nggak jadi diberangkat, lagi galau, ya. Berarti dia belum bisa mengatasi, belum bisa mencari solusi. Kalau di rumah kita ekonomi kita lagi morat-marit, tapi masih bisa berangkat untuk mengaji, ini luar biasa. Berarti keimanannya itu sudah terasa. Ujian rumah tangganya bisa dilewati dengan ada solusi. Tidak ada ekonomi sedang morat-marit, melarikan dirinya, memperbaikinya atau mengisinya kegalauan itu dengan menuntut ilmu. Coba kira-kira bagaimana Bu? Positif atau negatif tuh Bu? Positif. Tapi banyak saudara-saudara kita yang akhirnya mencari solusinya bukan dengan mendekatkan diri kepada Allah, tapi makin menjauhkan diri. Sholat udah rajin banget juga tetap aja susah. Kita udah baik banget sama suami, masih galak aja suami kita. Begitu tuh nyari pembenarannya. Ngobrol tuh sama temennya yang satu circle, ya udah kita tinggalin aja. Ini kita happy sama teman-teman. Cuma makan bakso doang, berapa duit sih bakso? Ayo kita nongkrong ke sana. Dia ngobrol. Terus ngobrolnya apa? Bukannya menutup aib pasangannya, tapi dia curhat sama temannya. Dia tambah tuh ada cowok yang mungkin teman circle-nya. Ya udah kalau begini, ayo deh ngobrol sama gue. Jadi dah tuh. Itu yang akhirnya bersambung. Bersambung tuh prosesnya. Dari mulai ada permasalahan di rumah, mencari teman curhat, kemudian ditanggapi curhatnya dengan lawan jenis, terjadilah akhirnya apalagi terjadilah malapetaka rumah tangga, terjadilah akhirnya nanti bisa disebut dengan keributan yang akhirnya mungkin suaminya emosi dibilangnya KDRT, padahal sumbernya dari kita. Itu bersambung terus. Nah, makanya pertama yang kita camkan di dalam hati kita membahas KDRT bisa berapa minggu nih Bu? Ini baru prolognya aja dulu. Jadi kita sekarang judul pada hari ini, bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita ini mempunyai pondasi yang kuat. Jadi pondasiin rumah tangga kita harus pondasi yang kuat. Ya, jangan sampai kita goyah. Rumah aja kalau pondasinya kuat, ceker ayamnya itu banyak, besinya yang ukuran gede-gede, yang di atas 10 mili, saya paham itu karena pernah bangun taklim, jadi tahu tuh besi-besi itu ukurannya apa. Itu ada angin, ada badai, kuat, tidak akan ambruk, ya nggak? Tidak akan hancur. Sekarang rumah tangga kita kalau ingin sakinah mawaddah warahmah, jauh dari KDRT, pasangan kita jauh dari berbuat kasar kepada kitanya sendiri sebagai partnernya, sebagai pasangannya, baut dan murnya kita nih, murnya suami kita, bautnya suami, ya, libasnya suami, tahu libas, pakaiannya suami, kita harus bagus dulu.
Dihiasinya dengan apa kebagusan itu? Dengan keimanan. Jadi yang pertama adalah tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber utamanya itu. Ya, kalau iman kita udah kuat, apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kita, itu kan nanti rumah tangga itu bisa terjadi malapetaka, itu bisa dari faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internal dari diri kita sendiri, dari pasangan kita sendiri. Kalau eksternal bisa dari luar, ada orang ketiga. Ya, orang ketiga itu bukan berarti pacar aja, bisa dari keluarga, bisa dari teman, bisa dari yang lain-lain. Ya, tapi sebetulnya kejadian-kejadian yang sering terjadi itu kebanyakan faktornya itu sumber utamanya dari internal diri kita sendiri. Ya, perempuan itu, saya kalau membahas apa, jangan kasar, ya, jangan suka menabok istri, atau KDRT itu bisa berbentuk verbal. Verbal itu dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan misalnya, atau dengan nonverbal, bisa dengan tindakan memukul, menendang, seperti sampai membuat cedera. Nah, itu namanya kekerasan yang nonverbal, tidak dibenarkan. Tetapi jangan kita melihat pemukulannya, sebabnya dulu, ya kan? Ya, sebab, ada akibat. Nah, karena berumah tangga itu kita berpasangan, yang disebut dengan dalam Al-Quran itu namanya zawaj, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Jadi berumah tangga itu nggak bisa sebelah, berdua, namanya azwaja, berpasangan, laki-laki dengan perempuan, suami dan istri. Kalau sudah berpasangan, sudah menikah, sudah ijab kabul, Allah janjikan litaskunu ilaiha, pasti Allah akan berikan ketenangan. Jadi menikah itu mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenyamanan. Ibu nyaman nggak sekarang? Nyaman nggak apa pasangan kita? Nyaman kan? Tenang. Nggak mikir-mikirin. Ibu dulu kita pengen beli baju, kalau kerja dulu ya, waktu gadis, minta dulu sama orang tua. Udah gitu minta sama orang tua, kita apa Bu? Ngantri dulu, kan saudara kita banyak. Ya, teman-teman kita pengennya baju yang mahal, udah pada punya baju mahal model sekarang, kita pakai sekedarnya aja. Mau lebaran kan, kita dulu kalau beli baju baru kan lebaran doang ya Bu. Kalau sekarang maka enggak, ibu scroll TikTok udah setiap hari tuh paket datang. Dulu mah lebaran aja kita beli baju ya, udah kita habis lebaran nggak boleh dipakai, soalnya nggak beli baju lagi nanti kalau buat pergi-pergi katanya. Akhirnya baju kekecilan setahun. Itu saking kita berbagi dengan saudara kita. Terus sekarang udah punya suami, enak kan? Belum ngucap juga udah dikasih jatah sebulan bulan. Tinggal bagaimana kita bisa memanage keuangan kita. Jadi karena pernikahan itu ibadah terpanjang, maka isilah pernikahan itu dengan yang baik. Jadi pertama itu adalah sama-sama suami dengan istri seiman. Itu yang pertama. Ya. Jadi kita menyadari bahwa ini adalah pasangan kita. Kemudian ajarkan, terapkan dalam rumah tangga kita itu, ada di sini yang itu kan tadi azwaja itu pilar yang pertama. Berumah tangga itu adalah berbicara, saling berbicara, saling komunikasi. Komunikasi harus jalan, ya. Komunikasi harus disampaikan. Nah, apa dalam bahasa Al-Qur'annya? Mu'asyarah bil ma'ruf. Berbuat baiklah, berkata-kata yang
baik, bergaul dengan pasangan kita dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Jadi itu pilar dalam rumah tangga kita. Kalau pilar rumah, kalau nggak ada pilarnya, tiang bisa nggak berdiri? Masjid ini kokoh tuh, ada 4 tiangnya nih. Ini tiang yang penyanggahnya aja, tapi tiang-tiang ini banyak nih, sehingga jadi kokoh. Ini masjid udah berpuluh-puluh tahun dari kita, saya masih kecil. Kalau ibu-ibu kan kelahiran 80-90, saya kelahiran 70, ini masjid udah ada. Memang satu-satunya masjid di wilayah kita di berapa RW, semuanya ke sini. Sampai dari kelurahan ke sini sholat Id masih kokoh karena tiangnya kuat. Jadi muasyarah bil ma'ruf, berkomunikasinya, bergaul dengan pasangan kita harus lancar dan baik. Walaupun itu permasalahan ekonomi yang paling sering di pengadilan agama itu, sehari sekian banyak banget lah itu yang pada daftar gugat cerai perempuan atau suami yang mau menceraikan istrinya. Bayangkan aja kalau di KUA itu, di KUA kecamatan ya, seperti di KUA saya, itu tamu 1-2 datangnya, tapi ya nggak banyak. Dalam 1 bulan di KUA Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Pondok Gede, yang masuknya Bekasi Barat, yang masuk grade A, artinya peristiwa pernikahan itu yang dapat nikah banyak ketimbang 8 KUA yang lain. Itu paling banyak sebulan itu 100 peristiwa pernikahan. Kalau bulan Muharram sama bulan Haji kadang 125, lebih banyak. Itu paling banyak. Kalau seandainya di kecamatan itu digabungkan dengan 12 kecamatan, sebulan itu hanya sekian ratus atau 1000 sekian ya. Karena ada yang cuma 30 kayak Bantar Gebang pernikahan itu. Sikajaya ada sekian, nggak banyak. Ya paling berapa ratus ya sekota. Tetapi di pengadilan agama yang daftar gugat cerai ataupun mau menceraikan istrinya menggugat cerai suaminya kadang ada yang menggugat cerai istrinya, itu sehari itu bisa ratusan. Sehari. Berarti ada apa ini sekarang? Pasangan-pasangan muda. Ada yang udah 30 tahun, 15 tahun, 50 tahun juga udah ada yang menggugat, Bu. Miris kita ya. Ada yang KDRT, ada yang karena faktor ekonomi, ada yang karena suami tidak bertanggung jawab, ada yang perselingkuhan, suaminya menikah lagi, dia gugat cerai. Nauzubillah min. Makanya saya mah berharap jamaah ibu-ibu muda yang memang ini pernikahannya hanya baru seumur jagung, ya, kuatkan pilar kita. Karena semakin ke depan godaan kita berumah tangga semakin berat. Sekarang godaan itu bukan hanya digodain cewek-cewek yang ada di jalanan atau di belakang stadion zaman dulu mah. Zaman dulu kan banci, cewek-cewek yang itulah pekerja malam, kita nyebutnya pekerja malam. Kumpul-kumpul malam itu kan ada tempat. Stadion zaman dulu itu tempat, atau di belakang kali belakang Pemda zaman dulu. Setelah ada pembersihan udah nggak ada. Ternyata godaan itu bukan ada di mana-mana, adanya di dalam rumah. Adanya dalam genggaman, ya nggak Bu? Ada di dalam genggaman sekarang, dalam genggaman kita, dan bukan hanya suami yang digoda, kita juga digoda. Saya yakin nih kalau ibu-ibu pernah bermain medsos, pernah ada yang nge-DM, ya, jangan senyum-senyum nih. Ada nih Bang, ada nih, ada nggak yang goda-godain? Banyak tuh. Ada yang mantau ngintip-ngintip. Ada. Jangankan ibu-ibu yang cantik-cantik masih grace, masih pada muda, yang speknya spek bidadari. Alhamdulillah gitu. Spek-spek ibu-ibu muda yang dipoles dikit udah kinclong. Karena pori-porinya masih bagus, masih rapet. Tapi kalau udah yang kalangan lansia, mau pakai skincare apapun, pori-porinya kadang-kadang terbuka. Itu masih banyak yang godain. Ketawa banget. Coba. Benar. Sekarang ada nih tren, hati-hati.
tren anak-anak muda yang ganteng-ganteng di medsos itu pasang foto sedemikian rupa, menantang, ya, sedemikian kerennya, menggoda ibu-ibu yang kesepian, ibu-ibu yang sedang galau, atau istri-istri yang memang baik-baik saja rumah tangganya, dia acak aja tuh. Misalnya dia di Facebook, dia nge-add permintaan pertemanan, wah ganteng ini, keren banget ini ya, diterima, dikonfirmasi. Di TikTok begitu, ada yang mengikuti, ikut balik kita, karena dia VT-VT-nya itu bagus-bagus semua, gaya, lagi bergaya. Karena babu, orang pasang VT itu dia lagi di mobil mobil Alphard, mobil yang bagus-bagus, merek-merek terkenal, lah kan karena sewa. Orang saya pernah ojek online itu mobilnya Alphard, bayarnya cuma 30.000 kita. Banyak kayak gitu. Pernah nggak ada yang konfirmasi atau ikut like atau mengikuti ibu di TikTok? Ada nggak? Ada tuh bang. Tuh ada yang di luar negeri. Ngakunya apa? Pekerjaannya bagus-bagus. Nomor-nomornya dari 2, 3, 4, 5, kalau dari luar negeri ada nih, ada. Hati-hati loh, Bo. Enggak, hati-hati. Itu loh. Aduh, ini udah ada yang praktek nih rawatnya nih. Aduh, ada yang praktek nih. Saya belum membahas padahal ya Bang ya. Nah, ini namanya kita ngetes ombak ini. Bener kan ada? Bener. Dan ini bukan katanya. Kita mengalami. Kalau siap kita bermain medsos, siap mental. Siap menjaga pagarnya harus kuat. Berarti pilar dalam rumah tangga kita harus kuat. Jadi ada 5 tuh, dulu kan saya ceritanya 4 tuh pilarnya. Ada 5. Jadi komunikasi. Nih dijaga komunikasinya. Yang benar. Ya Bu. Nanti kita minggu depan baru KDRT-nya. Jadi bagaimana caranya? Nah, pilarnya itu adalah muasyarah bil ma'ruf. Berbicara dengan baik, ngobrol dengan baik, menyampaikan pendapat dengan baik. Bagaimana pola asuh anak, kita menyampaikannya dengan baik. Bagaimana kita bersilaturahim kepada masing-masing orang tua kita, menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara kita, menjalin hubungan baik dengan pertemanan kita, circle kita, itu harus dikomunikasikan dengan pasangan kita. Ini kalau Ibu Mariati komunikasi dengan orang luar, pasangan harus tahu lah. Enggak dikonfir ya bagus, kalau tidak dikonfir berarti udah selesai. Kalau saya ada TikTok, alhamdulillah TikTok saya itu untuk DM-nya justru nggak ada, jadi nggak bisa ada minta konfirmasi. Saat saya VT kita posting udah tinggal mereka like aja. Mereka mau minta nomor WA ke kita di komentar umum, malu lah, dan kita tidak akan memberikan, kan itu nanti bisa jadi konsumsi orang banyak. Alhamdulillah tidak ada. Tapi kan mayoritas ada ya, untuk nge-DM itu kan ada kan. Kalau kita nggak, saya itu nggak ada. Nah itu berarti udah nge-DM tuh Bang. Iya, iya benar. Gak apa-apa lah. Tapi ntar besok dapat 3 hari dia balik lagi. Salam kenal gitu. Ya, nyambung itu. Jadi bisa terjadi tuh. Nanti efek dari itu tuh banyak. Nyangkanya kalau nggak dijawab, Ya, hah? nggak dijawab. Ya, dalam hati bisa kita jawab. Efek itu banyak. Bisa jadi kita asik menjawab mereka, akhirnya terjadilah kelalaian melayani sampai ada loh yang orang tidak maksimal lagi melayani kebutuhan batin suaminya. Karena dia sudah terpuaskan dengan yang di medsosnya. Allah angkat tuh nikmatnya dia berumah tangga. Ada seperti itu.
udah nggak mesra lagi sama suaminya, dia lebih mesra lagi tuh sama teman di medsos, teman online-nya yang kagak jelas. Itu diangkat akhirnya nikmat berumah tangga itu. Nanti timbul itu KDRT itu penyebabnya itu banyak. Makanya sekarang kita sebagai perempuan ini, sebagai istri, karena memang jamaah saya sama ibu-ibu ya, saya berbicaranya untuk memesan, untuk mengingatkan kita. Itu ada Bang John, biarin nanti didengerin juga. Karena sama aja, yang namanya mu'asyarah bil ma'ruf itu harus dari kita, ya, dari dua-duanya. Bukan salah satu aja. Kalau salah satu baik, pasangannya tidak baik, sulit juga jalan, ya. Tapi kalau dua-duanya bisa memahami, itu lebih baik, ya. Dan itu memang yang memang harus diterapkan. Paling tidak sekarang kita lah, karena perempuan itu mempunyai mempunyai perkakas ya, ibaratnya mempunyai alat-alat panca indera ini. Allah ciptakan di saraf-saraf kita di otak ini, memori kita ini, memang kita ini perempuan lebih banyak mengeluarkan kata-kata ketimbang laki-laki. Sehari kurang lebih 2000 kata kalau nggak salah, ya harus kita keluarkan. Kalau tidak dikeluarkan kita mumet. Makanya bagian kalau istrinya rewel, ini ditanya, itu memang sedang mengeluarkan apa yang ada di Allah ciptakan. Tidak bisa dicegah. Dan tapi kita jangan coba-coba kita mengajak ngobrol suami kita seseru kita, paling dia bilang ya, dia kan begitu Bu ya, begitu doang kan, memang udah begitu. Jawaban boleh kita ngomong 10, dia ngomong 1 ya. Dia ngomong 1 A, kita A B C D E F gitu, bisa Z. Nah, jadi tadi ya, komunikasi kita harus lancar. Yang ketiga, bahwasanya apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita itu, bahwa rumah tangga kita ini pada saat kita ijab dan qabul disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita berdua, orang tua kita yang menikahkan, tapi ada Allah bersama kita, yang disebut dengan ikatan misaqon golizo, ikatan yang kuat. Kuatnya itu dalam artian kalau kita berjanji sesama manusia nih, Bu Neneng, tadi Bang Jun ngomong, besok kita makan mie ayam, ya kan berjanji nih, minggu besok misalnya, pengennya tiap minggu. Tapi karena kondisi kita manusia penuh kekurangan, ya bisa tidak terjadi kan? Nah, kita mampu. Sekarang kita menjadi teman, belum tentu pada waktu yang akan datang kita masih menjadi teman. Bisa jadi teman bisa menjadi musuh. Karena ada terjadi selek. Makanya kita kalau benci kepada seseorang, jangan sebenci-bencinya. Sedang-sedang saja. Bisa jadi suatu saat akan menjadi teman. Kalau kita berteman baik dengan teman kita, dengan seseorang, jangan terlalu baik, karena bisa jadi nanti dia menjauh dari kita. Nah, dalam pernikahan itu, karena pernikahan itu adalah peristiwa sakral dan Allah yang menyaksikan, Allah ada di hadapan kita dan Allah meridhoi pernikahan kita, maka ini menjadi ikatan yang tidak boleh kendor, tidak boleh sedikit pun bergeser, harus menjadi misaqon golizo, ikatan yang kuat. Siapa yang menguatkan? Kita berdua. Kalau suami kita lagi sedang resah-rasanya, ekonomi lagi susah, atau dia di jalan lagi macet, kita istri yang menguatkan dia. Dia datang, assalamualaikum, kita salaman, ambil tasnya. Atau dia tidak bawa tas, kita siapkan minumnya, mie pengen minum, kasih air. Kalau saya kerja kadang sering pulang bawa makanan. Kita ingat nih suami kita kalau pulang kerja, kalau bahasa Betawi anggong ya. Jadi bilang lapar, bukan lapar berat, pengen ada yang dimakan. Ya, kalau minum udah kenyang, nambah. Tapi ini kayak pengen nyemil lah kalau kita, kayak pengen ngemil. Jadi kadang saya bawa makan ringan tuh untuk ibu atau suami. Itu kita siapkan.
ya, atau ada makanan di rumah yang kita bisa olah, ya kita olah. Kalau ibu rumah tangga di rumah aja enak tuh, bisa bikin ini, bisa bikin itu. Kalau saya praktis saja udah di jalan, kayaknya pengen makan ini nih, gorengan ya kita beliin, atau jus gitu. Itu kan udah, itu apa udah? Itu udah namanya udah memantapkan misa konggorizo kita di janji pernikahan itu udah kita terapkan apa? Yaitu kita mengabdi taat kepada suami, karena surga kita ada di ridhonya suami, surganya anak ada di ridho orang tua, tapi surganya kita sebagai istri adalah ridho dari suami. Saya bisa menjadi pegawai, saya punya anak buah sekian banyak orang di kantor, bisa merintahin, bisa mengumpulkan orang sekian ratus orang untuk membuat acara, bisa menjadi pemimpin saya pada saat saya kerja dari uang kerja. Tapi pada saat di rumah, kalau saya ada kesalahan, saya siap dikritik suami, terkadang dengan bahasa-bahasa yang agak kasar, agak keras, menyinggung pedih hati kita, tapi itu mungkin ada kesalahan kita. Siap kita, karena kita menjadi istri, udah kita masakin, udah kita siapkan makan, pada saat mau makan, nih ambilin nasinya. Tapi itu udah nggak menjadi perintah. Kalau udah mau makan nih, kayak suami saya pulang dari masjidnya jam sekian, udah mau pulang nih sholat isyanya, kan karena maghrib isya dia di masjid, udah siap tuh nasinya, airnya, lauknya, tisunya. Kalau saya orang Padang harus ada kobokannya, harus siap. Ya, kadang saya udah siap itu nasi buat nambahnya. Supaya apa? Kalau saya supaya kagak segan gitu bangun lagi. Bisa siapin. Segan bolak-baliknya kan ke Magicom gitu ya. Ke Magicomnya suka agak jauh gitu, jadi suka malas. Udah saya siapin tuh. Air minumnya yang gelasnya gede gitu kan. Biar nggak nambah-nambah. Gitu. Kalau ada buah kita siapkan buahnya. Jadi itu udah kita menjalankan pilar yang ketiga, misakon yang memperkuat itu kita. Jangan mengerenggang-renggangin. Begitu. Bisa, Bu? Mudah nggak? Mudah. Mudah kalau di hati kita niat menikah itu untuk ibadah. Segala macam aturan yang sudah Allah tetapkan di dalam pernikahan kita jalani. Nggak jadi berat. Memang di medsos itu banyak informasi ya, Bu. Kayak kita tuh misalnya banyak juga yang nge-share dakwah itu. Kita bijaksana dalam bermain medsos ya. Jadi nanti kita bahas lagi tuh lanjutannya. Banyak nih sebetulnya. Jadi kita bijaksana menggunakan medsos itu. Medsos itu bisa menjadi makin kuat keimanan kita. Kan banyak juga tuh orang-orang yang di medsos itu yang kita jadikan pelajaran. Yang orang minim ekonominya, berjuang hidupnya, kita kadang ya Allah tambah bersyukur kita gitu ya. Ada yang korban ini, ternyata kita alhamdulillah masih, jadi makin meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau tanyakan lagi? Boleh, nggak apa-apa. Kita tutup sampai 4 tadi ya. Pertama tadi apa, Bu? Ada nyatet nggak? Pilar-pilar rumah tangga. Di mana ditingkatkan? Komunikasi, muasyarah bil ma'ruf. Iya. Ada satu lagi kurang. Bahwasanya pasangan kita itu namanya zawaj, azwaj. Zawaj itu artinya pasangan. Yang namanya pasangan itu cocok enggak cocok harus nyangkrem, nyatu. Jadi suami kita kurangnya nih, suami kita pendiam amat ya. Ya kan? Kita pengennya tuh suami kita tuh agresif gitu. Terus apa sih namanya, supel gitu. Tapi kalau dia pendiam, ya tapi ternyata di depan istrinya dia komunikasi dan perhatian dia luar biasa sama kita, sama istrinya. Sayang sama orang tua luar biasa. Tapi dia diem banget gitu. Nah, itu ada kekurangannya, tapi itu adalah pas kita tutup dengan kebaikan-kebaikan. Iya, bisa jadi kita kagak peduli lah sama keluarga, kita termasuk punya kekurangan. Kemudian kita cerewetnya, nauzubillah min dzalik. Kemudian apalagi yang paling parah, cemburuan. Ibu cemburuan nggak sama suami? Cemburuan yang kagak jelas gitu ya.
Suami kita paham. Hah? Iya, tanda sayang. Tapi jangan buta. Nah, cemburu tanda sayang. Tapi jangan buta, jangan cemburu buta. Akhirnya kalau karena buta kan gelap tuh, nih buta ya nggak kelihatan. Butik. Nah, dia kerja sama teman kerjanya kita cemburuin. Nah, dia kerja nggak tenang. Dikit-dikit, ayo dong mas, video call. Lagi di mana kamu? Apa dong mas? Lagi makan. Siapa? Video call dong. Lagi di mana? Lagi meeting. Video call. Nah, lagi penting-penting. Posesif. Nah, itu ya namanya zawaj ya, bahwasanya suami kita adalah pasangan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Pokoknya begitu. Sekarang pasangan ibu-ibu yang di rumah nih, sekarang suami kita yang pada kerja, itu adalah yang terbaik yang Allah jodohkan kepada kita. Ada kekurangannya, itu pasti ada kelebihannya. Allah tidak akan menciptakan sesuatu kalau tidak ada kebaikan di balik ciptaan itu. Semua yang Allah ciptakan itu ada kebaikan, tapi kadang kita sebagai manusia belum menyadari, kurang menyadari, atau belum mengetahui. Iya nggak? Mungkin ada pasangan yang sekarang kayaknya hidupnya itu pasangan kita kok giroh kerjanya kurang, males, terus ibadahnya kurang. Kita jangan tahu kita gugat cerai cuman karena begitu doang. Perbaiki. Siapa yang mau perbaiki? Dia dan kita dukung. Ya enggak? Dukungan pertama adalah apa? Senjata seorang mukmin adalah doa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Oh, tahu nggak tulang ini? Persendian kita kalau nggak ada sumsum bisa nggak bergerak dengan enak? Sumsum kita ini masih pada bagus nih, ibu-ibu yang usianya baru 40 ke bawah. Bagus sumsumnya. Berjalan lari kemana aja enak. Tapi kalau orang-orang tua yang udah 50-60 tahun, beletak-beletok, jalan sakit, harus dibantu karena udah kering. Begitu juga dengan rumah tangga kita, keseharian kita, doain suami kita. Suami kita milik siapa? Suami kita milik orang tua, milik kita. Tapi siapa? Orang tua siapa? Milik siapa? Milik Allah Subhanahu. Pemilik suami kita adalah Allah. Sekarang Allah memberikan kepada kita yang speknya kayak begini nih laki kita. Udah mukanya biasa-biasa aja, males, galak, pakai komplit yang kurang bagus. Gue mau apain ini laki kita? Orang kita dulunya juga suka sama dia pertama-tamanya. Oh, jodoh, nikah, membangun rumah tangga, misal kongolizonya sudah ada, menjadi zawaj kita, zaujah kita, menjadi zaujun kita. Nah, muasyarahnya diterapkan. Nah, itulah tugas fungsinya istri di situ berperan. Banyak kok laki-laki yang pada suami-suami yang dulunya katanya pemabuk, penjudi, sekarang udah pada tobat. Berkat apa? Berkat doa dari pasangannya. Jadi kita jangan berputus asa. Jangan sampai ada orang nikah pacaran 3 tahun, nikah baru 30 hari buat cerai. Banyak nggak begitu? Ada 3 hari katanya tuh udah gugat cerai. Pacarannya 3 tahun, nikahnya 3 hari. Coba itu. Berarti kan rapuh, ya kak? Rapuh pondasi pernikahannya. Kenapa? Karena dia keimanannya tidak dijaga. Kembalinya ke iman. Pondasi yang mendasar dari apapun yang terjadi di kehidupan kita, kehidupan berumah tangga, kehidupan sebagai makhluk sosial, kehidupan kita kerja di kantor, kita sebagai anak, kita sebagai menantu. Banyak sekali perceraian itu disebabkan oleh ketidakakuran antara mertua dengan menantu. Banyak terjadi kan? Banyak. Itu tidak akan terjadi kalau iman kita terjaga. Tuh nomor 1. Caranya bagaimana nih? Ibu-ibu nih datang ke taklim. Ini adalah salah satu solusi, salah satu niat, salah satu ikhtiar ibu-ibu yang berumah tangga untuk mendapatkan
pengetahuan agama untuk bekal dalam kehidupan kita di dunia. Kita petik hasilnya di akhirat. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Karena ini ibu muda memang harus sampai akhir hayat kita harus menikah, berumah tangga dengan satu pasangan kita dari awal hingga akhir hayat hidup kita. Terus kira hanya satu kali gitu ya. Alhamdulillah, berarti mengaji ceria pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya dan menjadi bekal buat kehidupan kita di dunia dan mendapatkan hasil yang terbaik nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashiya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.